Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Pada pertemuan kali ini, kita belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, dan pembelajaran 3. Namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Ayo mengamati. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Pendapatku tentang hal berbahaya pada gambar adalah sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran-aliran listrik yang menyebabkan layang-layangnya tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak-anak tersebut bisa kena setrum. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik ditambah air sama dengan bahaya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Biasanya pada kamar mandi dibutuhkan listrik. Selain untuk lampu penerang, juga untuk kebutuhan pengoperasian hair dryer, peralatan pengering tangan, dan lain-lain. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Peralatan listrik yang ada di kebun antara lain adalah alat penyiraman tanaman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, berhati-hatilah. Peralatan listrik yang ada di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerangan dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan. Peralatan listrik yang ada di ruang keluarga antara lain lampu penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat-alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya, jika ingin menyalakan lampu, gunakanlah alas kaki. Alat listrik yang ada di dapur sangat banyak. Di antaranya adalah rice cooker, blender, dan magic jar. Mungkin juga ada kulkas, kemudian alat-alat untuk membuat kue. Gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua kita agar aman. Sekarang waktunya kamu membaca. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, untuk bacaan ini, kamu baca sendiri pada bukumu halaman 71. Berdasarkan bacaan di atas, ada beberapa cara yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menanggulangi bahaya dari kelistrikan, yaitu kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung tertutup rapat dan jangan ada yang mengelupas. Di antara sambungan kabel harus benar-benar tertutup. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi dari sengatan listrik. Gunakanlah pakaian khusus apabila berada di ruangan yang terdapat banyak sumber listrik. Jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik karena jika benang layangan mengenai kabel listrik dapat terkena aliran listrik. Bermainlah layangan di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Apabila menggunakan peralatan listrik, mintalah bantuan orang dewasa bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut dengan benar.
Jauhkanlah barang-barang elektronik dari air karena peralatan listrik dalam keadaan menyala dapat mengalirkan listrik sehingga sangat berbahaya. Petir juga mengandung listrik. Jika pada saat hujan terjadi petir, segeralah mencari tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Berhati-hatilah dan selalu memberikan pengarahan kepada yang tidak mengerti kelistrikan agar selalu waspada ketika berada di dekat jaringan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaannya yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Ayo renungkan, tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupanmu. Di antaranya adalah untuk aktivitas makhluk hidup, untuk transportasi, untuk penerangan, untuk penyembuhan penyakit, dan untuk hiburan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Tidak berlebihan dalam penggunaan, menggunakan sumber daya alam secukupnya, dan melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya pasti bisa. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu ceria. Kiranya kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa.